hancur lebur, digempur 800 personel, sniper dan alutsista mematikan meringsek KKB. Sebanyak 800 prajurit Korps Marinir TNI AL menggempur sarang-sarang KKB di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya itu, Marinir juga mengerahkan tim penembak jitu atau sniper hingga tank untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata KKB. Dilengkapi dengan alutsista tangguh, persenjataan lengkap, dan strategi jitu, pasukan Marinir mudah melibas KKB dan menghancurkannya. Itulah skenario latihan yang digelar oleh Pasmar II Korps Marinir TNI AL di kota Sidoarjo pada bulan November. Melansir dari tayangan Kompas TV, ratusan personel TNI AL dikerahkan dalam simulasi perang dengan kelompok separatis ini. Latihan perang ini diawali dengan operasi penyusupan ke wilayah yang telah dikuasai oleh kelompok separatis. Kemudian Marinir TNI AL melumpuhkan komunikasi musuh dan menempatkan satu tim sniper untuk menumpas satu persatu anggota separatis. Setelah kondisi terkendali, anggota TNI AL kemudian melakukan fast troop untuk menguasai gedung yang digunakan untuk menyandera warga. Manuver penjinakan bom dan pembebasan sandera pun menjadi bagian akhir dari latihan perang melawan kelompok separatis. Latihan perang ini juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purnomo. Menurut Wakasal, latihan perang ini merupakan bagian dari kesiapan TNI AL dalam menghadapi segala bentuk teror yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam latihan perang TNI AL menerjunkan lebih dari 800 personil yang dilengkapi dengan 3 tank amfibi. Meski melibatkan banyak orang, namun kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Latihan untuk menghadapi KKB juga dilakukan oleh pasukan Yonif R400 Banteng Riders. Baru-baru ini, para anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang menguasai beberapa gedung di kota Semarang, Jawa Tengah mendadak bertumbangan. Pasukan berseragam hitam memakai persenjataan lengkap mendadak datang dari arah yang tak terduga. Ternyata mereka adalah pasukan dari Batalion Infanteri R400 Banteng Riders atau Yonif R400 Banteng Riders. Pasukan pemukul andalan Kodam 4 Diponegoro itu sedang menjalankan simulasi latihan untuk menghadapi kelompok separatis bersenjata. Dalam simulasi latihan tersebut, puluhan anggota KKB menguasai titik dan objek vital strategis dan menyandera tokoh-tokoh masyarakat di kota Semarang. Selama kurang lebih 4 jam, pasukan Yonif R400 Banteng Riders melakukan serangan senyap untuk melumpuhkan para KKB. Melansir dari laman kodam 4.mil.id, Batalion Infanteri R400 Banteng Riders menggelar simulasi anti-teror dan melakukan latihan pertempuran kota, Purkota, hingga pembebasan sandera di dalam bus dan beberapa gedung di kota Semarang, Selasa. Latihan tersebut dikomandani oleh Letkol Inf Suratman. Adapun beberapa kegiatan dilaksanakan antara lain raid penghancur, raid pembebasan tawanan, perebutan cepat objek vital, hingga serbuan bus. Dengan menurunkan prajurit terbaiknya, latihan diawali dengan penghancuran instalasi tower komunikasi musuh yang bertempat di Lab Bola Sijaro, Ngamplak, Brangsong, Kabupaten Kendala, yang kemudian dilanjutkan dengan mengatasi gangguan atas pergerakan di sepanjang Jalan Veteran hingga Jalan Kusuma Wardani, Kompleks Simpang 5. Sasaran utama Purkota ini adalah kendaraan bus yang disinyalir menyandera masyarakat sebagai tawanan hingga merebut beberapa gedung yang sebelumnya
telah dikuasai oleh musuh, antara lain Gedung Telkomsel, Jalan Pahlawan nomor 10 dan Gedung Gratika Bakti Braja, Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan nomor 9. Latihan tersebut untuk menjaga kesiapsiagaan, memelihara dan meningkatkan kemampuan pasukan Raider yang menjadi bekal untuk melaksanakan tugas operasi melawan insurgen baik di hutan maupun perkotaan. Aksi prajurit Yonif R400-BR tersebut merupakan skenario kegiatan latihan Purkota. Semboyan cepat, senyap, dan tepat pantas disematkan kepada Satuan Pemukul Kodam 4 Diponegoro tersebut. Pasalnya, tak butuh waktu lama, prajurit Yonif R400-BR berhasil merebut gedung yang sebelumnya dikuasai musuh dan menyelamatkan sandera serta mengevakuasi ke tempat aman. Beberapa unsur penting di dalam pertempuran ini antara lain Batalion Arhanuddin 15-DBY bertindak sebagai pengamanan serbuan udara musuh. Batalion Jipur 4-TK melaksanakan kegiatan disposal bom tas yang ditinggal oleh KKB, sedangkan Denintel 4-DIP memberikan informasi intelijen kepada pasukan yang bergerak di lapangan. Kodim 0733-BS melaksanakan evakuasi masyarakat sipil, mencegah timbulnya korban masyarakat, dan Satuan Brimob Jateng sebagai satuan pendukung demi sukses latihan Purkota dan pembebasan para tawanan. Di tempat terpisah di ruang Borobudur, Mapolda Jateng, Pangdam 4-Diponegoro, Majen TNI Rudianto yang didampingi Kapolda Jateng, Irjen Pol Ders Ahmad Lutfi melihat secara langsung latihan Purkota yang melibatkan beberapa satuan Kodam 4-Diponegoro dan kepolisian Jateng tersebut.